Hai semuanya, malam ini aku akan bacakan kisah menyeramkan tentang sebuah panggilan telepon yang seharusnya tidak pernah dijawab. Cerita ini panjang, jadi pastikan kamu mendengarkannya sampai akhir ya, karena siapa tahu kamu sendiri yang pernah mengalaminya. Cerita ini menceritakan tentang seorang mahasiswa yang baru saja masuk ke perkuliahannya. Ada seorang penghuni apartemen sederhana di pinggir kota. Ia tinggal sendirian di lantai 7. Hari-harinya biasa saja. Kuliah, pulang, makan seadanya, lalu mengerjakan tugas di depan laptop sampai larut malam. Apartemen itu tenang, terlalu tenang. Dinding tipis, lorong panjang yang sunyi, dan hanya sesekali terdengar langkah kaki tetangga di malam hari. Malam itu, jarum jam hampir menunjukkan pukul 12. Ia sedang mengetik laporan ketika tiba-tiba tring 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 tring. Telepon rumahnya berdering. Telepon jadul yang sudah lama jarang digunakan. Dengan dahi berkerut, ia mengangkat gagang telepon. Halo? Tidak ada jawaban, hanya suara nafas. Pelan tapi terasa dekat sekali. Seakan-akan orang itu sedang bernafas tepat di telinganya. Dengan cepat ia menutup telepon, mencoba mengabaikan. Beberapa menit berlalu. Tring 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 tring. Telepon itu berdering, ia menatap jam pukul 12.07. Kali ini dengan sedikit marah, ia mengangkat. Siapa ini sebenarnya? Sunyi sejenak, lalu terdengar suara lirih, suara perempuan, berbisik pelan sekali. Jangan lihat ke jendela. Jantungnya seakan berhenti berdetak, perlahan ia menoleh. Di balik tirai tipis ada bayangan seseorang berdiri, dia menatap ke dalam kamarnya. Ia menjatuhkan gagang telepon, berlari ke arah pintu apartemen. Tapi entah kenapa pintu itu tidak bisa dibuka. Kunci terasa macet, meskipun sebelumnya baik-baik saja. Telepon kembali berdering tanpa henti. Esok paginya ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi atau halusinasi karena kurang tidur. Namun malam berikutnya, tepat pukul 12, dering itu terdengar lagi. Tring 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 tring. Kali ini ia tidak mengangkat. Ia hanya duduk di pojok ruangan, menunggu dering berhenti. Tapi suara itu semakin keras, semakin dekat, seakan bukan hanya dari telepon, melainkan dari dalam kamarnya. Dengan gemetar, ia akhirnya mengangkat genggam telepon. Dan lagi-lagi suara lirih itu terdengar. Aku ada di belakangmu. Pelan-pelan ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, dari cermin kecil di meja belajarnya, ia terlihat sosok perempuan dengan wajah pucat dan rambut panjang kusut, berdiri tepat di belakangnya. Ia pun tidak ingat setelah itu apa yang terjadi pada dirinya. Hari-hari berikutnya ia mencoba mencari jawaban. Ia bertanya kepada tetangga sebelah tentang penghuni lama apartemen itu. Tetangganya hanya menatap heran, lalu berbisik, "Kamu di kamar itu? Kamu belum dengar ceritanya? Dulu ada seorang wanita yang dibunuh. Maaf, bukan dibunuh, tetapi ternyata dia bunuh diri di kamar itu. Katanya sebelum dia melompat dari balkon, dia sempat menelepon seseorang berkali-kali tepat pukul jam 12 malam. Penghuni itu merinding. Jadi, telepon yang ia terima, apakah itu sambungan dari masa lalu? Ketakutan, ia akhirnya mencabut kabel telepon rumahnya. Ia lega, berpikir teror akan berhenti. Namun, malam itu tepat pukul 12, ia tetap mendengar dering telepon. Tring 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 tring. Padahal kabelnya sudah tidak tersambung. Suara itu menggema di seluruh kamar, seperti datang dari dinding, dari lantai, dari udara. Dengan tubuh gemetar ia menutup telinga, tapi dering itu berubah menjadi bisikan memenuhi ruangan. Sekarang lihat ke bawah. Lampu kamar mendadak padam, suhu ruangan turun drastis. Dari arah balkon terdengar suara langkah pelan mendekat. Dengan penuh ketakutan, ia melihat ke arah kaca jendela. Dan di sana terlihat bayangan wanita dengan wajah rusak, tubuhnya remuk, seperti habis jatuh dari ketinggian. Tersenyum sambil menatap ke arahnya.
Semenjak malam itu, penghuni apartemen itu menghilang. Kamar tersebut kini selalu kosong, meskipun orang luar mengaku masih sering mendengar dering telepon dari dalam tepat pukul 12 malam. Jadi, kalau suatu saat teleponmu berdering tengah malam, berhati-hatilah sebelum menjawab, karena bisa saja bukan manusia yang sedang menghubungimu. Oke teman-teman, sekian dulu ceritanya, semoga kalian suka ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share lah. Dan komen jika ada kekurangan dalam menyampaikan video. Terima kasih.